Hai, welcome to my channel. Saya Eni dan di video kali ini tuh saya akan sharing cara saya menurunkan berat badan dari yang sebelumnya itu 66 kg, itu merupakan titik berat badan terberat saya hingga bisa turun menjadi 55 kg. Berarti turun hingga 11 kg. Dan juga lingkar pinggang saya tuh menyusut dari yang sebelumnya itu 93 cm hingga menjadi seperti sekarang yaitu 82 cm. Susut 11 cm juga. Dan saya tuh sebenarnya gak gitu expected banget bisa kurus begitu banyak, gak nyangka aja gitu. Karena yang saya jalan itu merupakan diet santai, diet fleksibel, gak olahraga ekstrim, gak diet ekstrim. Saya juga gak langganan jus detox, saya juga gak pakai pelangsing. Dan yang saya jalan itu beneran simple, cukup dengan ilmu diet yang baik dan bener. Saya mau sedikit cerita dulu. Jadi pada tahun 2017 itu saya kan baru mulai masuk di satu lingkungan kerja. Di situ saya punya rekan-rekan kerja yang sangat kompak dan kami itu kalau siang hari itu sering gojek-gojek makanan gitu. Memang sehari itu saya makan 3 kali, namun karena ditambah dengan jajan-jajan makanan maupun minuman yang tinggi kalori, akhirnya dalam waktu 6 bulan, gak sampai 1 tahun lah pokoknya ya, berat badan saya tuh meningkat drastis dari yang biasanya 60 tiba-tiba menjadi 66. Saya pun sampai terkejut, loh kok tinggi kali berat badan saya naiknya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali aktif di dunia gym. Saya daftar membership gym dan saya sangat rajin pergi gym. Ya, bisa dibilang dalam 1 minggu itu saya bisa pergi sampai 5 kali dan sekali nge-gym itu bukan cuma 1 jam 2 jam, bisa sampai 3 jam. Biasanya sih di jam pertama itu saya ikut kelas-kelas kardio seperti kalau gak body combat, zumba, fitball, banyak lagi lah kelas-kelas lainnya. 1 jam sudah ikut kelas-kelas kardio, nanti jam kedua saya treadmill lagi 1 jam. Setelah 1 jam saya bisa sauna lagi. Kebanyakan sih 15 sampai 30 menit. Setelah itu saya mandi. Ya hampir 3 jam lah saya di dalam gym itu. Namun karena saya begitu ekstrim, olahraganya begitu ekstrim, akhirnya saya capek sendiri. Dan seperti yang orang bilang, panas-panas tai ayam itu cuma bertahan kurang lebih 1 bulan aja. Nanti bulan kedua, bulan ketiga, ya gak lagi lah, gak gitu aktif lagi. Akhirnya berat badan saya tuh ngestak di angka 64. Gak pernah lah turun dari angka 64. Kebanyakan sih 66, turun ke 65, 64, nanti naik lagi 65, ya gitu-gitu aja lah. Sampai saya pun kayak capek sendiri aja. Saya pikir kayak gini, kalau memang gak bisa turun lagi, ya udahlah, gak apa-apa lah. Saya pasrah aja. Paling tidak jangan naik lagi sampai 70. Saya pikir kayak gitu. Terus nanti kalau ditanya orang, kamu kapan diet? Kamu kapan kurusnya? Nanti saya bohong. Nggak perlu kurus lagi lah Ci, gini-gini aja lah, yang penting saya cinta diri saya sendiri. Saya jawabnya sampai kayak gitu kan, padahal sebenarnya saya itu bohong. Itu pernyataan untuk nggak melukai diri saya sendiri. Karena kenyataannya ketika kita mau beli baju, ketika saya mau beli baju, saya pilih nih, baju mana ya yang warnanya gak nampak gemuk, baju mana yang bahannya itu nampak bagus dan gak nampak gemuk, gak cetak lemak gitu. Dan pun ketika kita misalnya mau foto-foto, jujur aja saya biasanya cari yang bagian samping-samping supaya saya bisa berondok di belakang tubuh orang supaya saya gak nampak gemuk gitu. Kalau beneran saya mencintai diri saya sendiri, kenapa saya harus malu? Cuma gimana lah ya, karena gak ada ilmu diet yang baik dan bener, saya tetap ngestak aja di angka 64. So that's why hari ini saya bikin video ini supaya sharing ke teman-teman sekalian, supaya teman-teman sekalian tahu cara diet yang baik dan bener dan tidak mengalami stuck seperti yang saya alami. Kalau misalnya teman-teman sekalian nge-gym dan punya PT, ya itu lumayan karena diarahkan pola latihan yang baik dan bener dan diarahkan pola makan yang baik dan bener. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai PT, ya udah gak usah khawatir. Di sini saya akan sharing secara gratis untuk teman-teman sekalian. Jadi pada akhir Februari 2021, saya menemukan satu artikel yang sangat mengubah cara pandang saya. Yang mana di artikel tuh dia tulis kayak gini, lingkar pinggang normal untuk pria itu adalah 90 cm. Lingkar pinggang normal untuk wanita adalah 80 cm. Waktu itu saya penasaran lingkar pinggang saya berapa sih? Wah, saya lingkarkan. Ya ampun, 93 cm, berarti itu udah melebihi batas normal yang pria nih.
Yah, saya terkejut banget dan akhirnya saya memutuskan untuk harus serius diet gitu. Karena kalau tidak ini sangat beresiko terhadap kesehatan di kemudian hari. Dan akhirnya inilah yang menjadi dasar saya, motivasi saya untuk melakukan diet. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau diet, coba cari dulu motivasinya apa. Motivasi itu ada dua. Yang satu motivasi internal dan yang satu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu seperti contohnya nih, kita mau kurus tapi demi pacar kita, itu namanya motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Dan satu lagi adalah motivasi internal. Kalau teman-teman mau motivasinya bisa bertahan lebih lama, carilah motivasi internal untuk diri kita sendiri. Contoh mau sehat. Kenapa saya gak sarankan motivasi eksternal? Ya bisa aja nanti kalau misalnya apa ya, agak kasar-kasar bilang tiba-tiba putus, hilang motivasi kita, gak jadi kurus deh. Oke, setelah saya menemukan motivasi saya set a goal, tentukan target. Memang kata orang itu bikin target itu bukan segalanya, tapi tanpa target juga tidak akan ada segalanya. Target sangat membantu kita supaya kita bisa lebih on track pada tujuan kita. Jadi waktu itu target jangka panjang saya adalah 53 kg dan target jangka pendek saya adalah 63 ke 61 kg. Karena diet itu merupakan proses yang panjang. Supaya bisa langsing, sehat, dan bahagia, kita harus punya mindset, ilmu, dan cara yang benar. Biarlah progres lambat, yang penting aman untuk dilakukan. Kebanyakan orang maunya yang instan aja, mau cepat kurus, gak mau berusaha, sehingga mereka mengkonsumsi obat pelangsing. Padahal kita gak tahu efek pelangsing dalam jangka panjang itu apa. Ada lagi yang berusaha keras untuk diet, tapi ilmu dan caranya gak benar. Contohnya diet ekstrim, yang mana pelaku dietnya makan sesedikit mungkin atau tidak makan sama sekali. Kebanyakan diet yang seperti ini gagal karena terlalu ekstrim sehingga susah dilakukan dalam jangka panjang. Sedangkan diet itu merupakan proses yang panjang. Belum lagi efeknya ke kesehatan itu gimana? Tubuh kita ada kebutuhan kalori minimal dalam sehari. Kita makan gak boleh kurang dari kebutuhan kalori minimal kita supaya kita bisa tetap sehat dan organ tubuh kita bisa tetap bekerja dengan baik. Kalau kita makan di bawah kebutuhan kalori minimal, kita takutnya kurang gizi, sakit mah, asam lambung, sembelit, otak melemot, otot menyusut, menstruasi jadi tidak lancar, rambut jadi rontok, kulit jadi kering, dan lain-lain. Terus ada lagi yang ketika diet gak makan karbohidrat sama sekali. Padahal data dari Kemenkes RI, porsi karbohidrat untuk orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sekitar 350-390 gram per hari. Karena karbohidrat itu adalah makronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Karbohidrat itu sumber energi. Kita butuh karbohidrat untuk berpikir, bernafas, beraktivitas, dan lain-lain. Kalau kita kekurangan karbohidrat, kita akan merasa lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, lemas, lemot, dan lain-lain. Karbohidrat juga ada pengaruhnya loh terhadap hormon serotonin. Hormon serotonin itu adalah hormon bahagia. Nah, ketika kita makan karbohidrat dalam jumlah sedikit banget, hormon serotonin kita rendah, nanti efeknya ke mood kita, entah jadi gampang marah, kurang semangat, atau tidak bahagia. Dan ada beberapa yang mengganti karbohidrat dengan protein. Protein itu sebenarnya memang bagus. Protein itu bisa mengenyangkan lebih lama dan juga membantu pembentukan otot. Namun, protein yang terlalu tinggi dapat membebani fungsi ginjal. Jadi kalau misalnya kita mau diet, mau langsing, mau sehat, mau bahagia, mau yang cara aman bisa dilakukan dalam jangka panjang, ya kita pilih-pilih aja jenis karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Secara umum, karbohidrat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana gampang dicerna oleh tubuh, mengakibatkan gula darah naik dengan cepat sehingga pankreas kita memproduksi hormon insulin dalam jumlah banyak. Akibatnya, gula darah turun dengan cepat juga, sehingga kita cepat lapar kembali. Makanya, kadang kalau kita udah makan nasi banyak, makan kue-kuean, dan makan es krim, tapi kok rasanya cepat lapar ya? Pernah gak sih kalian kayak gitu? Ya, tapi bukan berarti kita gak boleh makan karbohidrat sederhana sama sekali. Kita diet kan proses yang panjang ya, untuk jangka panjang ya, supaya kita betah lakukan dalam waktu yang panjang. Kita tetap boleh makan, tapi porsinya kita atur, jangan kebanyakan. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks, seperti namanya, kompleks. Karbohidrat ini lambat dicerna oleh tubuh sehingga mengenyangkan lebih lama. Ini cocok banget buat yang diet supaya kita bisa kenyang lebih lama. Pilihannya juga banyak, tergantung kalian lebih cocok yang sama yang mana. Ada nasi merah, ubi, kentang rebus, dan lain-lain.
Tapi ingat, makan karbohidrat kompleks gak menjamin bikin kamu kurus kalau makannya kebanyakan. Karena satu-satunya rumus untuk kurus adalah kalori in lebih kecil daripada TDEE. Simpelnya, kalori masuk harus lebih kecil dari total kebutuhan kalori. Kalori itu satuan energi. Setiap makanan atau minuman yang kita makan dan kita minum itu mengandung kalori. Untuk cek kalori, kita bisa pakai aplikasi Fat Secret atau langsung aja ketik keywordnya di Google. Kayak kalori Indomie goreng, nanti udah muncul kalori Indomie goreng itu berapa gitu. Jadi kita harus tracking kalori. Kalau tadi kalori masuk cuma dari satu tempat, kalau kalori keluar atau kebutuhan kalori dibagi menjadi dua, yaitu BMR dan TDEE. BMR adalah kalori yang dibakar oleh tubuh untuk melakukan aktivitas basalnya. Contohnya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, otak berpikir, metabolisme, itu semuanya butuh kalori. Jadi meskipun kita cuma rebahan aja seharian, organ tubuh kita tetap butuh kalori untuk bekerja dengan baik. Jadi kalau mau diet dan tetap sehat, kita nggak boleh makan di bawah kebutuhan BMR. Yang kedua, TDEE adalah total kebutuhan kalori, yaitu kalori yang dibakar oleh tubuh setelah BMR ditambah dengan aktivitas. Kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, umur. Ini silakan di screenshot rumus menghitung BMR. Kalau rumus TDEE adalah BMR dikali dengan faktor aktivitas. Nah, kalau misalnya kalian anak kantoran dan sesekali ada mengerjakan pekerjaan rumah, itu bisa masuk dalam ke kategori sedang. Jadi sebelum kalian diet, kalian hitung dulu ya kebutuhan BMR dan TDEE per hari kalian tuh berapa. Kebutuhan BMR saya 1420 kalori, sedangkan kebutuhan TDEE saya 2414 kalori per hari. Jadi maksimalnya saya dalam satu hari cuma boleh defisit 994 kalori. Gak boleh lebih dari itu. Kurangi boleh, tapi lebih dari itu gak boleh. Nanti ketika kita defisit kalori, tubuh kita akan mengambil cadangan energi untuk dibakar. Jadi bagaimana caranya melakukan defisit kalori? Ada 3 cara untuk melakukan defisit kalori. Yang pertama, jaga makan. Kontrol kalori yang masuk sekitar 1400-an. Yang kedua, olahraga. Bakar 900-an kalori. Yang ketiga, jaga makan dan olahraga. Masukin 2000 kalori dan bakar 500 kalori. Jadi kemarin tuh saya sempat tanya di Instagram, lebih efektif mana? Jaga makan atau olahraga? Kalau tim anak gym jawab olahraga. Tapi beberapa tim rebahan juga jawab jaga makan. Ya sebenarnya tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Selama yang terjadi adalah defisit kalori pasti bisa kurus. Kalau saya waktu itu berat badan saya masih 63 kg. Buncit, susah gerak. Jadi mulai dari yang paling muda aja. Saya jaga makan. Jadi pada pagi hari saya makan kayak ubi rebus, kentang rebus supaya kenyangnya lebih lama. Kalau siang hari saya tetap makan seperti biasa, ikan, telur, ayam, sayur semua tetap makan. Hanya saja saya ganti nasi putih saya dengan nasi merah. Kalau malam hari saya bebas mau makan martabak, mau diajak grab food oke, diajak keluar makan gas. Karena saya pikir diet itu perjalanan yang sangat panjang. Gak realistis kalau saya menghindari itu semua. Yang penting saya kontrol dalam sehari itu kalori masuk saya hanya sekitar 1500-an sampai 1700-an. Yang penting tetap ada redefisit kalori. Jadi kemarin tuh banyak yang tanya, di level 1 kamu ada olahraga gak sih? Jawabannya tidak. Saya mulai olahraga itu di level 2 dan level 3. Nanti akan saya sharing di video berikutnya, olahraga apa yang saya lakukan dan yang paling membakar lemak. Tapi kalau misalnya di level 1 ini kalian mau improve dengan olahraga dan jaga makan, ya boleh-boleh aja. Kalau kalian mau olahraga, saya mau rekomendasikan Oleka Organics. Ini kalian oleskan sebelum olahraga, karena ini sangat membantu dalam membakar lemak. Kalian bisa oleskan Oleka Organic di bagian perut, lengan, paha. Kalau untuk sportwear, saya mau rekomendasikan Fits. Sportwear brand lokal nomor 1 di Indonesia. Sportwear dengan bahan dry fit sehingga bebas lembab dan bebas bau. Jadi kalau misalnya kalian ke gym, olahraga dan keringatnya banyak, gak usah minder. Karena sportwear dari Fits ini bebas lembab dan bebas bau. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah, setelah 2 minggu, berat badan saya turun dari yang 63 ke 61,1. Turun sebanyak 1,9 kg. Kalau mau dibandingkan dengan progres orang lain, tentu saja progres saya termasuk slow. Tapi ini merupakan cara yang aman dan realistis. Dan ini juga sesuai dengan anjuran Kemenkes RI. Yaitu, penurunan berat badan yang sehat adalah sekitar 0,5 sampai 1 kg per minggu. Setelah saya jalani 2 minggu, saya masuk ke masa cheating week.
Sama seperti ketika kita kerja, kita kan butuh off day, refreshing supaya bisa lebih produktif. Sama juga dengan diet, kita butuh off day. Jadi cheating week itu adalah minggu di mana kita tidak diet. Di sini saya pakai rumus mempertahankan berat badan, yaitu kalori in-nya harus sama dengan TDEE. Jadi dalam satu hari itu saya bebas mau makan apa aja. Yang penting jangan makan kebanyakan. Gak boleh lewat dari TDEE itu. Gak boleh lebih dari total kebutuhan kalori harian saya. Sekali lagi, diet itu merupakan proses yang sangat panjang. So, kita harus enjoy jalaninya supaya tujuan kita bisa tercapai. Saya yakin banget kalau kalian benar-benar praktek di level 1 ini, berat badan kalian akan turun. Ingat, share video ini ke teman-teman kalian yang mau kurus juga biar sama-sama langsing. Nanti di video berikutnya saya akan share level 2 dan level 3 tentang olahraga dan olahraga seperti apa yang membakar lemak. Karena di level 2 dan level 3 itu perut buncit saya menyusut dari yang sebelumnya 93 cm langsung menjadi 86 cm di level 2 dan level 3. Semoga body goals kamu tercapai. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See you!